Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang konsep gerak dan gaya. Untuk materi ini ada dua materi besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gerak pada benda, yang kedua adalah gaya dan hukum Newton. Untuk gerak pada benda, di sini juga akan diuraikan tentang pengertian gerak. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus. Apa sih gerak itu? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Kemudian ada juga yang dinamakan gerak semu, yaitu gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Gerak lurus. Gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adapun besaran-besaran yang dibahas pada materi gerak lurus adalah kelajuan, kecepatan, percepatan. Kelajuan apa sih yang dinamakan kelajuan itu? Kelajuan adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Kemudian untuk kecepatan adalah perpindahan benda dibagi waktu tempuh. Jadi kedua besaran ini memiliki perbedaan. Kalau kelajuan adalah besaran skalar dan sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Kalau besaran skalar berarti besaran yang tidak memiliki arah, dia hanya mempunyai nilai atau besar. Sedangkan kecepatan itu dia adalah besaran vektor, berarti dia mempunyai arah selain memiliki nilai atau besar. Selanjutnya adalah percepatan. Percepatan dilambangkan dengan A, yaitu perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Dirumuskan sebagai A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0 sama dengan delta V dibagi delta T. Untuk keterangannya kalian bisa membaca di keterangan tersebut. Sebagai contoh soal, roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon selama 5 sekon. Roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Jawabannya, diketahui V0 sama dengan 250 meter per sekon, delta T sama dengan 5 sekon. Percepatannya A sama dengan 50 meter per sekon, ditanyakan VT. Jawabannya A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi delta T. A-nya nilainya 50, VT yang ditanyakan V0 nya 250 dibagi 5, sehingga dikali silang 5 kali 50 sama dengan 250 meter per sekon, sama dengan VT dikurangi 250 meter per sekon, sehingga VT nilainya sama dengan 250 ditambah 250 meter per sekon. Karena di sisi kanan kemudian pindah ke sisi kiri, pada saat di sisi kanan nilainya negatif, pindah ke sisi kiri jadi positif, sehingga 250 ditambah 250 hasilnya 500 meter per sekon kuadrat, sehingga kecepatan roket SpaceX sekarang 500 meter per sekon. Materi yang kedua adalah gaya dan hukum Newton. Gaya dan hukum Newton ini ada dua materi yang dibahas, yaitu satu gaya pada benda, yang kedua hukum Newton. Gaya pada benda dibedakan nanti yang dibahas adalah resultan gaya, jenis-jenis gaya, serta gaya gesek dan gaya berat. Resultan gaya itu sama saja dengan perpaduan atau penjumlahan dua gaya atau lebih. Di sini dicontohkan ada gaya yang searah
kemudian ada yang gaya yang berlawanan arah. Untuk gaya searah itu tinggal dijumlahkan saja resultannya. Sedangkan untuk gaya yang berlawanan arah maka ada nilai salah satu yang mengurangi, sehingga nilainya nanti tidak dijumlahkan tapi dikurangi. Untuk jenis-jenis gaya itu terdiri atas dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh berarti gaya yang bekerja pada suatu benda dengan cara disentuh. Misalnya gaya otot. Gaya otot tentu kalau kalian misalnya menarik meja, menarik benda, itu tentu harus dipegang atau disentuh benda tersebut. Kemudian ada gaya pegas, contohnya kalian menggunakan ketapel, tentu harus menyentuh benda tersebut. Gaya gesek, gaya mesin, itu semuanya merupakan contoh-contoh dari gaya sentuh. Selanjutnya untuk gaya tak sentuh itu berarti gaya yang bekerja pada dua buah benda itu tidak saling bersentuhan. Contohnya gaya magnet, misalnya besi ditarik oleh magnet, tidak langsung disentuh besi itu. Gaya gravitasi, misalnya buah jatuh dari tangkai pohonnya, itu karena adanya gaya gravitasi bumi, tidak ada saling menyentuh. Gaya listrik, gaya berat itu sama, semuanya merupakan gaya yang antara kedua benda itu tidak saling bersentuhan. Selanjutnya pembahasan tentang gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang dikenai gaya tertentu berlawanan arah dengan gaya geseknya. Dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M kali A. Karena jumlah gayanya ada dua, yaitu gaya yang bekerja, kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek ini berlawanan dengan gaya yang bekerja tadi, sehingga nilainya negatif. Kemudian ada gaya berat. Gaya berat itu adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Jadi antara berat dengan massa itu suatu besaran yang berbeda. Kita lanjut ke hukum Newton. Hukum ini ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Beliau menyampaikan tiga hukumnya tentang benda. Yang pertama adalah hukum pertama Newton. Beliau menjelaskan bahwa tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembamannya, sehingga jumlah gayanya itu sama dengan 0. Di situ kalian bisa melihat contohnya, ada truk mengangkut mobil tanpa ditali, kemudian truknya bergerak dengan cepat, maka mobilnya tidak akan ikut ke truk tersebut, tapi mobil akan jatuh. Dia mempertahankan keadaan semula atau inersianya. Selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Hukum ini berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Sigma F sama dengan M kali A. Di sini dicontohkan misalnya roket yang bergerak ke atas. Dia mengalami percepatan sehingga dia mampu bergerak. Yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Hukum ini dikenal juga dengan hukum aksi reaksi. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Misalnya ada dua buah benda di atas meja atau di atas lantai. Jika kedua benda itu, misalnya benda A diberi gaya, maka secara otomatis benda B juga akan memberikan gaya ke benda A. Sebagai contoh, orang yang sedang naik kuda.
Oke, kita ke contoh soal. Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar berikut. Masing-masing gayanya 150 Newton, 100 Newton, dan 150 Newton. Diketahui massa gerobak besarnya adalah 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan A. resultan gaya pada gerobak, yang B. percepatan gerobak. Jawabannya, yang pertama, jangan lupa kalian diketahui apa saja. Di situ ada F1, F2, gaya gesek, kemudian massa benda. Ditanyakannya apa? Yang ditanyakan adalah sigma F dan percepatan atau lambangnya A. Jawabnya yang pertama, lihat kalian di gambar tersebut. Mereka melakukan gaya yang arahnya sama. Kalau arahnya sama, berarti resultan gayanya adalah jumlah dari gaya yang terjadi atau dikenai pada gerobak tersebut. Tinggal kalian jumlahkan saja, F1 ditambah F2 ditambah F3, kemudian dikurangi F atau gaya gesek, karena gaya gesek arahnya berlawanan sehingga sebagai pengurang. 150 ditambah 100 ditambah 150 dikurangi 200 Newton sama dengan 200 Newton. Jadi resultan gaya pada gerobak sebesar 200 Newton. Yang B, percepatan, kita menggunakan rumus dari hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya 200 Newton, A-nya 250 kg, sehingga hasilnya 0,8 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gerobak yang ditarik oleh ketiga orang tersebut adalah 0,8 meter per sekon kuadrat. Demikian penjelasan yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalian tetap semangat di rumah, tetap jaga kesehatan. Sukses selalu untuk kalian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.